salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh, para sesepuh dan para pilih sepuh yang mohon izin, mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu. Saya cuma ngikutin yang ada di kertas. Yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Halim selaku Ketua RT Salvia. Yang terhormat Ibu Sumarni selaku Ketua Majelis Taklim Singajaya. Betul ya? Ustazah Tia, Ustazah Dina, Guru TPQ Jami Salvia, Bapak Agus Ketua FMC Citra Indah, Bapak Raja Ketua DKM Salvia sekaligus wasilah yang menjadi penyebab saya duduk di tempat ini di masjidnya Allah adalah berkah wasilah dari Bapak Raja Ketua DKM Masjid Salvia, kemudian Ibu Betty Ketua MT Salvia, dan yang lain-lain mohon izin Pak RT, Pak RW. Kemudian yang ikut saya ada abang saya Ustadz Imron Rosadi, Bang Paki, Ustadz Dona, dan juga Ustadz Imam Bukhari, Bang Hasan, Bang Ahmad, Bang Jaki, dan Bang Hasan Alwan. Para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kepada Nabi kita sampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Ini nasihat saya mulakan perihal maulid, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Palinglah enak minum jamu, habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang besok digeding di dalam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Keranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji besok matinya jadi memedik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Wahidun artinya satu, isnain artinya dua. Kalau ibu mau nyari mantu yang bisa baca doa kayak saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Jalan-jalan ke Pingalindung pulangnya lari-larian. Saya heran perawan berkerudung, tapi ternyata cabe-cabean. Metik kuning cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal biar gak malu diajak kondangan. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul
kekhususan jamaah Masjid Salfiyah, anallaha yatabassahum birrahma wal maghfirah. Sholina lahum al-Fatihah. Ini udah jam 10:33. Ini Bapak Raja sampai jam berapa ini? Ini saya belum makan ini, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang mana nikmat-nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang mancur. Allah sangat cinta kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hamba-Nya yang kufur, apalagi yang takabur, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias nganggur. Orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu bahkan sampai Raja kali mau nyontohin. Dengan uang yang berlipat-lipat, rumah mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, ama masjid kelewat, pengajian majelis taklim kelewat. Kemudian kalau kita lihat di Facebook update, di Instagram lagi live, di TikTok tang tiktok lagi nyanyi, kan begitu. Lah iya, di masjid kagak pernah kelihatan, di majelis taklim kagak pernah kelihatan. Lah besok meninggal masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan nih semua kita yang hadir maulid Allah berikan kita selamat. Amin. Ya Rabbal. Kenapa? Karena orang hidup di alam dunia nyari selamat, betul Bu? Bener gak? Ibu berangkat kerja pagi, pulang sore, mondar-mandir, pengen perjalanannya selamat, betul? Lah iya, tapi yang namanya dalam perjalanan kadang-kadang ada musibah, ban bocor, kempes, tetap kita kudu sabar Bu, betul? Biar apa? Selamat. Kenapa? Karena emang orang hidup nyari selamat. Maka baginda Rasul di maulid beliau ngajarin kita orang Islam kumpul di masjid merayakan hari kelahiran beliau di Masjid Salfiyah, kajian muslim spesial maulid Nabi, tema kajian tentang Islam dan Rasulullah sebagai pemimpin yang penuh akan kedamaian dan ketentraman. Nahrawi Hasbullah S.S Sarjana stres. Alhamdulillah. Minggu 6 Oktober 2024 pukul 10 selesai Masjid Jami Salfiyah, Bukit Salfiyah, Blok AJ, Citra Indah Citi, Jombang juga. Baca DWK. Ya Bu, kita hidup nih nyari selamat. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita hidup udahnya selamat, kita sehat. Betul. Jangan pergi ke puncak dalam perjalanan belum nyampe villa di puncak, di mobil udah masuk angin. Ujung-ujungnya nyampe villa dikerokin. Itu kan bukan liburan, bukan refreshing, numpang sakit di sono. Betul? Betul nggak? Maka Bu, kemarin yang kita dididik bocah, ya tahu. Terus sehat berarti nih bocah. Iya, kalau bocah udah diem aja sakit berarti. Bagus, alhamdulillah. Ya, bocah sehat. Nih Bu, kita kemarin dididik tuh rakyat Indonesia hampir 2,5 tahun dengan yang namanya virus COVID. Betul. Kalau ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang bengek, ada yang apek, wah, ketularan nih, mati. Makanya yang hadir di pagi hari ini nih kita sisa COVID nih. Coba kemarin kita mati, habis dibungkus ke plastik. Kadang-kadang sholatnya di ambulan, betul. Makanya ibu alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Maka saya sering nyampein, sehat itu apa? Sehat apa Bu? Sehat apa? Sehat mahal. Itu yang lagi sakit pengen sembuh mahal. Sehat itu singkatan dari apa? Senang hatinya. Ya, ibu makan enak gara-gara apa? Sehat. Coba kalau lagi sakit, ya Allah, Tong, Din, Roh, sini apa? Yang minta minum, kan lagi sakit, betul? Lah iya, boro-boro bisa datang ke masjid, ya. Kenapa? Orang lagi sakit. Makanya saya sering nyampein, sehat itu senang hatinya. Ibu duduk di sini masih Safia, senang apa susah? Jujur. Ayo, ada yang kakinya asam urat. Aduh. Pengen blonjor. Blonjor aja Bu, blonjor apa? Jangan ditahan kalau memang sakit. Lah iya. Kalau memang sakit orang juga tahu. Lah iya. Kenapa? Sehat itu senang hatinya. Ya, Bu, ibu di rumah punya laki tukang mancing. Nah iya, ibu nggak usah ngomel, nggak usah marah. Betul? Benar nggak? Ibu bilang aja, alhamdulillah ya Allah, laki saya masih ada napasnya, masih ada ambokannya. Tetangga gua lakinya mati. Alhamdulillah. Sehat ibu. Ada lakinya mancing. Wah, ibu telepon sehari kalau diangkat, teleponnya dimatiin. Akhirnya yang namanya ibu marah, sewot, ngomel, orangnya kagak ada. Wah, ibu bekepel aja. Yang namanya hati bekepel, ngeruwet. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, laki ibu pulang mancing, ibu setruk. Coba ngomel aja, bener gak? Coba, ya. Maka kalau analisa dokter Bu, orang yang tukang ngomel, orang yang tukang marah, itu resikonya stroke. Yang cerewet tuh, yang itu stroke itu. Hati-hati. Ya. Kemudian kalau yang introvert, yang pendiam, ngedumelnya di hati, di batin, mulutnya kagak, hatinya doang. Gila ini laki kemana kalau pulang-pulang 3 hari, omel aja di hati. Nanti itu Bu, ujung-ujungnya ibu masang ring, jatuh. Bener, ini penelitian cek. Sekarang udah zaman teknologi, ya bisa ibu cek. Kenapa? Maka Nabi ngajarin senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ya,
girang, gembira, sehat Bu. Amin. Nih ntar habis ini Pak Raja makan ya? Makan kan ya? Habis ini ya? Ibu kadang-kadang nih makan nih, makan, ibu kadang-kadang makan nih. Ya, aku makan ini, ya kolesterol, ya, asam urat, darah tinggi, ya darah tinggi, ya naik, ya tinggi darahnya, ibu yang ngomong. Hati-hati mengucapkan kita. Maka Nabi ngajarin, Islam ngajarin, kalau makan baca doa, Allahumma berkahi makanan saya, rezeki dari Allah. Kadang ibu makanan dihina, ya Allah, makan tiap hari Indomie lagi, telur lagi. Lah alhamdulillah dikasih rezeki, betul. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita enggak Bu, kita ngeluh, dapat 1 juta kurang. Kalau 2 juta enak nih, dikasih 2 juta monggo. Kalau 3 juta enak nih, dikasih 3 juta. Kalau 5 juta enak nih, terus aja begitu. Pelan, ya. Makanya bersyukur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Muhammad, itu ibadah. Kakinya sampai pecah, sampai bengkak. Siti Aisyah riwayatnya nanya, ya Rasul, engkau sudah dijamin surga, engkau sudah dibebaskan daripada siksa api neraka, bisa memberikan syafaat pertolongan buat umatnya. Ngapain ibadah kaki sampai pecah-pecah, sampai bengkak, kenapa? Kemudian Nabi jawab, afala aqulu abdan syakura, bukankah saya ingin termasuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Kita yang ngaku umatnya, yang baca sholawat sama beliau, kita pun pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah Pak, jangan berpuyeng. Ayo, Bapak puyengin apa Pak? Duit. Tenang Pak, duit masih dicetak di Peruri, pikirin. Kagak bakal habis itu mah, masih dicetak, tenang aja. Yang penting kenapa? Sehat, alhamdulillah. Lah iya, kadang dipikirin Bu, orang kalau lagi banyak duit tuh perutnya kenyang aja. Betul, ya kan? Orang kalau lagi kagak punya duit, bawaannya lapar itu. Iya, kenapa? Duitnya lagi kagak ada. Ada tukang es, teng-teng, tukang apaan? Duitnya kagak. Emang begitu Bu manusia. Ya, kenapa? Kita tuh penasaran sama yang kita belum tahu, yang kita belum rasain, yang udah rasain. Dulu zaman kita kecil pengen sepeda, udah bisa sepeda, pengen motor, udah punya motor, pengen mobil, udah pada punya mobil, dia naik sepeda lagi. Nah pengen sehat, betul, olahraga pagi-pagi, ya. Maka saya nyampein tuh Bu, sehat itu senang hatinya, alhamdulillah, kita senang. Maka saya tuh salam nyenyir itu juga singkatan Bu. Saya hadir dimanapun saya diundang. Kemarin ke Bogor, Ustadz Dona, Ustadz Imron, ke Tangerang, ke Sunter, ke Rawamangun, sekarang di sini. Saya pengen nyenengin orang sini, Bukit Sarpia, amin. Girangin besok di akhirat, nyenengin sama girangin. Seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Di dunia kita senang, di akhirat kita, di sini kita senang, di sono kita, di mana-mana hatiku bocah Bu, betul nggak? Iya Bapak di sini senang, di kantor nanti senang, di mobil senang, naik motor senang, belanja ke pasar senang, masak Ibu senang, alhamdulillah. Jangan
Kenapa? Ini pun makhluk dari Allah, tanaman, ya beras. Ini kalau dikatain dia marah, makanya yang kita makan akhirnya jadi sakit. Kenapa? Karena nggak berkah. Ini nyambung apa lagi? Ini dari tadi saya pegangin aja mau makan. Alhamdulillah sehat Bu ya. Bu, Nabi ngajarin ini kita manusia makhluk yang Allah ciptain pertama Bu. Makhluk yang Allah ciptain pertama siapa? Kita manusia. Siapa manusianya? Nabi Adam itu yang unsurnya nih yang kelihatan dari tanah. Tapi roh pertama yang Allah ciptain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Makhluk pertama yang Allah ciptain adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya dari Nabi besar Muhammad. Maka dari Ahad jadi Ahmad jadi Muhammad Bu. Nabi terakhir. Kadang-kadang kita nggak sampai kepada Allahu Ahad. Kenapa? Karena Ahmadnya dibuang. Kalau kita sadar dari Muhammad ke Ahmad, nama di langit Nur Muhammad, kemudian kita akan sampai ke Allah, Allahu Ahad. Nyambung. Sholat kita benar sinyalnya, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kadang sekarang umat Islam takbir, yang ono takbir, Allahu Akbar, yang ini takbir, Allahu Akbar. Berantem berdua, polisi bingung, kata polisi, sampai Allahu liman hamidah. Iya, orang Islam ini Islam, dua-duanya ribut berantem. Ya, maka sadar Bu, ini kita nih umat Islam kebanyakan terus apa konsentrasi itu Bu ya. Juga kita mesti bagi duit nih, masih banyak nih. Lihat aja ya. Ini. Tuh ada lagi kenapa sih mau? Diam ya. Lihat aja ya. Lu bisa jawab. Iya kalau nggak bisa dong. Itu kan saya masukin lagi. Ya diam ya. Sampai mana saya ngomong? Ibu umat Islam masjid banyak, musola banyak, pengajian banyak. Tiap pekan kita sholat Jumat, dengerin nasihat. Tapi yang terjadi orang makinan tenang apa makinan puyeng? Ya, coba rasain. Kunci dunia itu dirasa Bu. Maka Quran ngajarin ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ibu ingat sama Allah, hati ibu tenang. Kalau ibu di masjid, ibu tenang apa gelisah? Ayo, jujur. Hati-hati Bu, bukan di mulut. Saya nanya bukan jawaban mulut. Kenapa? Di mulut yang suka takbir, yang suka zikir, di mulut ini juga yang tukang bohong. Biar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100, waktu balik 3 hari. Oh iya, kadang-kadang gua gatel lagi mau minjem, mau sama sawat, iya. Tenang Bi, besok habis asar udah dapat arisan. Pokoknya ntar kalau udah dapat arisan, gua dateng dah ke rumah lu, bayar. Wah, gini kalau udah harinya kita pinjemin, kita tungguin habis asar lah. Ini kagak datang habis asar. Wah masih repot kali, ntar kali maghrib, kagak juga maghrib, isya dan terus. Kemudian kita tungguin seminggu lah, habis sebulan, habis setahun, kelar, lupa kali. Betul nggak? Apa ini Islam? Ayo Bu, Islam itu murni, Islam itu selamat, Islam itu kita ingat sama Allah, ingat baginda Rasulullah. Bukan
bohong, jujur sama diri kita sendiri. Kalau diri kita aja dibohongin, apalagi orang lain. Makanya ibu kadang-kadang nih bu, jujur nih, ya, mama kadang-kadang di pengajian, ih cantik banget ibu, emang tahu nenek-nenek cakep dari mana? Lah iya, pakai dia makasih, wah udah keriput solusinya. Bohong itu. Ibu kadang-kadang perempuan yang lebih senang dibohongin daripada jujur. Iya, makanya hati-hati yang gampang ketipu, yang gampang dihipnotis itu perempuan. Ya, makanya perempuan untuk punya pasangan suami. Kenapa? Biar akalnya main. Dan suami pun emang harus ada perempuan. Kenapa? Suami pun kadang-kadang perasaannya kagak main. Makanya yang punya perasaan, yang punya rahim kasih sayang itu perempuan yang melahirkan anak dan cucunya nanti. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayo nih duit cepet ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu? Laki perempuan? Ayo cepet. Main biasa nih. Wah beli jenggot urung. Ayo. Sebelum azan dulunya. Ayo, sebelum azan. Sebelum azan. Ayo, sebelum azan. Sering dibaca tuh sebelum azan ayatnya. Ayo. Nggak mau. Wah. Kalau mau. Mau sini. Ya, nggak mau. Tuh balik lagi ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah itu bersolawat, bentuknya itu rahmat, kasih sayang dari Allah yang bawa para malaikatnya buat siapa? Kekasihnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah engkau kepada baginda Rasul, maka efeknya, akibatnya taslimah. Apa taslimah? Tenang, adem, kemudian damai. Itu akibat dari ibu baca sholawat. Maka kadang-kadang nih umat Islam kita nggak sadar pak, ada penyakit yang kagak kelihatan, ada penyakit batin. Kemudian ketika orang rajin baca sholawat 1000, sholawat 2000, sholawat 3000, bentuknya sholawat fatih, sholawat kamilah, sholawat nariyah, kemudian kok jadi jereget. Tahu jereget? Nih jadi begini tuh nih, badannya jadi begini. Itu yang hadir bukan Nur Muhammad. Itu yang hadir siapa? Iblis. Jadi setan. Kita jadi setan tuh. Apa tandanya kita jadi setan? Quran bilang dalam Quran ketika Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, kemudian Iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada kamu. Ketika kita dalam hati kita ada ucapan, dengan kita rajin baca sholawat, dengan kita rajin sholat, dengan kita rajin ibadah, kemudian keluar ucapan, saya lebih baik daripada kamu, saya lebih suci daripada kamu, saya lebih kaya daripada kamu. Hati-hati, itu jadi setan. Benar enggak? Benar enggak? Banyak enggak? Maka saya diingetin sama guru, hati-hati sama manusia yang luarnya orang, tapi dalamnya setan. Ya, apalagi masjid. Dalam satu riwayat kitab Duratun Nasihin pernah
Nabi dalam riwayatnya pengen masuk ke dalam masjid. Di pintu masjid ketemu sama iblis. Kemudian ditanya, ngapain lu iblis ada di depan pintu masjid? Kok nggak godain orang? Saya mau godain loh, ada yang lagi sembahyang di dalam masjid. Kemudian apa? Kata iblis, yang sholat ini orang bodoh. Saya godain, saya bisikin, kena miring itu. Udah dia lupa sama Allah. Tapi di samping orang yang sholat ada yang lagi tidur. Ini yang lagi tidur orang alim, orang pinter. Kalau saya masuk ke dalam, kemudian saya godain nih orang yang sholat, nanti yang tidur ini bangun, dibenerin, akhirnya sholatnya jadi bener. Artinya apa bu pesannya? Ini di masjid ada iblis. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Ya hati-hati kita. Kadang-kadang masjid jadi ajang buat ribut, ajang buat berantem, ajang menghina orang. Peringatan maulid jadi ajang fitnahan, ajang gibahan. Ingat, Nabi itu ngangkat orang. Bilal bin Rabah itu budak, hitam, legam, jelek, ismin, kagak punya duit, tapi ikut nempel hatinya, sambungannya dengan Nabi kita Muhammad. Beliau terangkat derajatnya sampai hari ini. Nama Bilal Muazzin Jumat masih disebut. Itu nama seorang budak, berkat nempel dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sadar ketika kita ngaku umatnya baginda Rasul, sambungan hati kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu hati kita akan tenang, adem. Adem nggak? Adem nggak? Adem bu. Jangan kita puyeng bu. Emang kalau pengen bahagia, ya bu, ibu kadang-kadang nih kita pak jujur, nih kadang-kadang kita yang sholat di masjid pulang dapat duit 100 juta, kira-kira besok ada yang mau kerja nggak? Agak, semua punya duit, betul? Betul nggak? Kadang-kadang itu kenapa? Kita terlalu pengen, nih bocah emang doyan, kita bagi, belum makan nasi, akhirnya tubuhnya jadi sakit, makanya nggak dibagi. Kenapa? Kebangetan pengen. Makanya kita ucapin ketika sholat tuh muazzin, hayya ala sholat, hayya ala falah, kita jawab la haula. Artinya apa? Ketika kita sholat, ketika kita sujud, ketika kita rukuk, semua gerakan atas izin dari Allah. Kita hidup atas nama dari Allah. Kita dihidupkan, roh kita ini milik Allah. Maka nanti ujungnya hidup kita inna lillahi, baliknya ke surga. Makanya nanti ayatnya, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali kepada Allah Tuhan, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dapat ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Syarat, ya syarat buat masuk surga, syarat buat jadi hambanya Allah, balik ke depan bu. Ingat, Quran itu bisa dibalik. Ibu pengen masuk surga, pengen apa enggak? Pengen enggak? Syarat seseorang hamba Allah pengen masuk surga, kembali ke depan. Ya ayyatuhan nafsul, jiwanya tenang, dari ibadahnya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, lisannya adem, enggak
menghina orang, nggak suka ngatain orang, nggak suka gibahin orang, apalagi fitnah orang. Enggak. Adem. Nabi boleh diludahin, Nabi diem. Ditakorin diem, dikatain orang gila diem, dihina, dikata tukang sihir, Nabi diem, Nabi nggak pernah marah. Tapi ingat, ketika agamanya dipermainkan, orang Islam dibikin susah, orang Islam dibikin sakit, Nabi akan keluar sebagai sosok pendobrak. Nih Bapak Raja, kita lihat, beliau nih bikin masjid, ketua DKM, bikin sabun cuci piring, memberdayakan ekonomi umat. Akhirnya tuh dari situ ibu pada dapat duit, bapak dapat duit, dibantu contoh pemimpin. Kadang-kadang nih cuma dibagi, akhirnya pada minta semua, yang bagi kagak. Betul? Betul nggak? Lah iya, mentalnya nih, otaknya kagak bisa dibangun. Kenapa? Biasa disuapin. Akhirnya pengennya minta disuapin dulu, kagak bisa bagi. Nabi itu memberi. Maka Nabi berpesan dalam sabdanya, yadul ulia khairun miyadi supla. Tangan di atas lebih baik Bu daripada tangan di bawah. Ibu kalau minta duit sama suami dibagi apa kagak? Hah? Dibagi? Apa ngambil dewek di dompet? Apa ATM diambil? Hah? Iya, saya ingetin bapak-bapak ya. Nih. Pak, bapak kalau punya gaji 10 juta, amin. Bapak kalau punya gaji 10 juta, ya 4 juta pegang, 6 juta kasih istri. Jangan 10 juta dikasih bini semua. Kenapa? Kalau dikasih bini semua, ntar ketika sebulan kita tanyain dia 10 juta mana? Habis bang. Wah, buat bayar listrik, buat bayar ini, buat bayar itu, buat bayar ini. Ayo, apa? Habis. Makanya laki-laki, Pak, bapak harus pegang duit. Ntar ke masjid, ini ada DKM, ada pemberdayaan, bapak bisa keluar duit. Kalau lagi ngumpul kopi, bapak bisa keluar duit. Jangan semua dipegang bini. Akhirnya ketika wah, duit saya sama istri, ya, ntar dulu, potong bini dulu, minta duit sama bini. Boleh? Ayo. Itu suami ada harga dirinya nggak? Nggak ada Bu. Ayo. Kita sayang sama suami Bu. Jangan suami nanti di perkumpulannya dia minta-minta orang. Ibu nggak enak tak? Ya, kasih dia kekuatan buat dia nanti di tempatnya. Itu ajaran Nabi. Iya dah. Aduh, udah lapar. Iya dah. Ya Bu, maka sadar. Ini kita ingat bahwa orang dulu itu sering kita baca tuh di maulid beliau. Itu kalau terawih ada satu sholawat tuh sering kita baca, Nur Muhammad Sallallahu, Nur Muhammad Sallallahu, La ilaha illallah, Hasbi Rabbi Jalallah, Ma fi qalbi ghairullah, Hasbi Rabbi Jalallah, Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad, Nur Muhammad, La ilaha illallah, Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu. Kita tenang. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku ghairullah, kecuali cuma Allah. Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, hasbi rabbi jalallah. Ya Allah, cukupin saya. Cukup. Ibu butuh makan, butuh mobil, butuh rumah, cukup. Punya anak, punya istri, cukup. Alhamdulillah. Iya, kadang banyak Bu, kenapa pejabat korupsi? Apa rumahnya nggak besar? Besar, duitnya nggak banyak, kok masih kurang? Berarti kagak cukup. Maka Nabi ingetin, ketika seorang manusia dikasih 1 gunung emas cukup nggak?
dia akan nyari gunung emas baru. Udah punya 2 gunung emas nggak cukup juga, 3 gunung emas dia cari lagi. Kalau udah 4, udah 5, udah 10, ada apa? Dia akan berhenti ketika mulutnya udah disumpal sama tanah. Innalillahi. Maka sadar Pak, Nabi rumahnya sempit. Kalau Bapak ke Mekah, ke Madinah, di Raudhah itu kecil. Nabi tidur itu cuman ketika bangun ada bekas pelepah kurma. Nabi rumahnya sempit, kecil. Kenapa? Yang datang ke rumah Nabi itu orang susah, para budak yang lapar. Akhirnya sama Nabi dikasih makan. Maka dalam riwayat Nabi pernah sholat subuh, kemudian di perutnya Nabi kedengaran ada suara keretak, rukuk keretak, sujud keretak. Sahabat nanya, ya Rasul, suara apa? Kemudian ketika kelar sholat ditanya suara apa, dibukalah mislahnya, bajunya ada batu 3. Nabi ditanya, Bu, ibu kadang-kadang kalau susah kalau ditanya update status WA, ketahuan ke tetangga begitu. Kadang-kadang dia lagi kumpul begini, temennya dicolek, Ji, gue lagi susah banget, kata temennya dalam hati, mau minjem nih. Ya hati-hati Bu, ibu jangan pernah ngeluh, jangan bikin status kalau lagi susah. Kenapa? Yang seneng sama ibu, yang peduli sama ibu akan sayang, akan kasihan. Tapi yang gede sama ibu akan rasain ya susah, rasain. Iya, makanya buat apa ngeluh? Itu penting. Ya, Nabi ditanya ada apa ya Rasul? Ada batu 3. Kemudian Nabi jawab, kok ada batu 3? Kemudian Nabi jawab, saya udah 3 hari kagak makan. Pesennya apa nih? Bu, seorang pemimpin, seorang imam, sebelum umatnya lapar sehari, sebelum umatnya lapar 2 hari, sebelum umatnya lapar 3 hari, Nabi udah 3 hari gak makan. Kenapa? Rasain cerita lapar, ceritanya benar. Kenapa? Udah ngalamin, udah tahu. Orang kalau udah tahu, udah ngerasain, itu akan beda. Bukan teori, tapi praktek. Maka Nabi ingatin ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau gak ngomong kalau belum makan 3 hari? Nabi menjawab, Bu, kata Nabi, pantang seorang pemimpin minta-minta sama umatnya, nyusahin umatnya, bikin susah umatnya. Biarin saya susah, umat saya biar senang. Biarin saya lapar, umat saya biar pada kenyang. Biarin saya sengsara, umat saya biar pada bahagia. Tunggu Nabi Muhammad, sayang sama kita, cinta sama kita. Maka Nabi ingetin, al-mar'u ala man ahab. Sesuatu itu dikumpulin sama yang dia cintai. Ketika cinta kita, sambungan hati kita ke Nabi Muhammad SAW, maka benar itu. Ayatnya surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasulullah itu suri tauladan yang bagus bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, buat orang yang pengen kenal sama Allah, berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Pintunya lewat akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Gak bakalan kita nyampe sama Allah kalau akhlaknya, kekasihnya dibuang, akhlaknya gak diikuti, cuman teori, baca, kagak dipraktekin. Nauzubillah min dzalik. Ayo kita sadar umat Islam rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang, agama cinta damai, agama rahmatan lil alamin. Maka Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal. Nabi diutus buat menyempurnakan akhlak manusia,
Nabi Muhammad SAW punya sahabatnya. Dalam sejarah Islam, Islam itu yang dibangun mentalnya, jiwanya. Maka lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru raganya. Bangunlah jiwanya, mentalnya, baru otaknya. Di Indonesia banyak Pak orang pintar, banyak Pak. Tapi benar bukan? Kita butuh orang pintar, tapi kita lebih butuh orang benar. Ketika orang benar yang ngurus masjid, di masjid jadi benar. Maka alhamdulillah, ibu punya pimpinan, ibu punya DKM Bapak Raja, yang beliau cerdas, bisa membangun ekonomi umat, bisa menyelenggarakan peringatan Maulid di berkah beliau. Alhamdulillah, namanya manusia pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Ketika kita sadar, dia doain pimpinan-pimpinan kita biar sehat. Amin. Biar berkah. Ini kita kumpul pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah. Mudah-mudahan duit kita berkah. Harta kita bertambah. Mudah-mudahan kita bisa nyampe ke Mekah. Tawaf di Ka'bah. Sa'i di Safa Marwah. Mabit di Mina Muzdalifah. Wukuf di Padang Arafah. Lempar jumrah di Aqabah. Ziarah ke makam Nabi di Madinah. Balik lagi ke rumah, bisa beli sawah. Amin. Bisa punya mobil yang mewah. Bisa punya rumah yang megah. Bisa nikah. Ya, nenek-nenek jangan ambil. Tapi mau nenek-nenek. Anak-anak kita nih kita doain soleh dan soleha. Kita meninggal dalam keadaan husnul. Alhamdulillah wa bisafati Rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sara bil wilayah ala jasadihim wa ruhihim sihatan afiatan ajratan rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan sirullah lahum al-fatihah.
hari kelahiran baginda Rasul. Ini pulang nanti ke rumah berubah, ingat sama Nabi, makin cinta sama Nabi. Kenapa? Ini maulid, ini bikin banner aja ada duitnya kagak nih? Ada. Ntar nih makan ada anu lagi kan, modalnya lagi kan ya. Nah ini artinya Bu, ini modalnya besar. Kemudian ketika modalnya besar, pulang kudu ada bekasnya, kudu ada manfaatnya. Ibarat orang dagang, untung pulang berubah. Ya, jangan pulang tetap marah-marah, pulang tetap ngomel, pulang tetap ruwet, pulang tetap berantem. Enggak, ayo Bu, kita ingat Nabi. Ketika kita sadar cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita benar, sambungan hati kita benar, kita sampai dengan Tuhan kita, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nanti ujungnya hidup kita ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz? Jika penanya akan mendapatkan hadiah. Baik sama tetangga, pokoknya berbuat baik lah itu, cuma ada tetangga yang sangat rumah kita gitu, yang selalu pikir kita gimana, padahal kita udah baik, gimana sikap kita gitu. Terima kasih. Aku jawab atau tunggu? Langsung. Langsung tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Maria dari Bukit Durian, Pak Ustadz. Saat ini kan saya lagi mau belajar untuk lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang ada, kalau kita mengajak teman itu ada yang ngomongnya nggak enak gitu. Terus apakah kalau saya menegur, tapi ntar ada yang ngomongnya nggak enak, apakah harus saya menjauhi atau gimana tuh Pak Ustadz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang pribadi saya. Saya kan punya anak tiri itu Pak Ustadz. Dia maksudnya anak saya udah berusaha baik sama dia, udah berusaha gimana jadi, tapi tetap aja nggak mau menerima kalau baik. Dan kasus saya ini kan suami saya pegawai negeri Pak Ustadz. Saya nikah sama suami dicatat gitu ya, terdaftar, bahkan udah masuk nama saya, tapi
begitu suami saya meninggal, anak tiri saya kan kebetulan belum ini tuh Pak Ustadz, belum menikah. Jadi di kartu itu kan harus ada persetujuan dan harus ada tanda tangan dia juga kan, ngurus surat. Dia itu nggak mau tuh Pak Ustadz. Itu gimana cara menyikapi? Jadi sampai sekarang ini kasus saya itu belum bisa ini kematian suami saya Pak Ustadz. Belum selesai. Ya, cukup. Ini yang mana dulu ya? Yang berat dulu ya. Yang pertama tadi tentang tetangga. Ini dulu ya. Nabi bilang dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman, percaya, yakin sama Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka dia akan memuliakan tetangga. Kalau dibalik hadis ini, orang yang gedek sama tetangga, orang yang benci sama tetangga, orang yang fitnah tetangga, itu berarti kagak beriman, kagak percaya hari akhir. Selesai. Kudu apa? Ya ajak ke masjid nih, ngomongin Pak Raja, ngucapin syahadat lagi. Kenapa? Kemudian ya saya kira cukup ya. Sebenarnya kalau mau dijelasin panjang itu. Nah, nanti aja dah. Nanti guru-guru di sini dengan kajian di sini nanti lewat Pak Raja nanti bisa menambah. Yang kedua, apaan tadi? Ngajak kebaikan terus. Nah, ini terkait tema kita, ya Bu. Ini Maulid Nabi. Nabi ketika beliau lahir itu udah yatim. Kemudian nggak lama ibunya meninggal. Kemudian nggak lama tinggal sama kakeknya meninggal. Kemudian dari situ usia 8 tahun Nabi udah dagang. Tapi yang namanya Nabi dagang itu Nabi dikenal sifatnya al-amin, orang yang bisa dipercaya. Itu terkenal. Kemudian usia 25 tahun Nabi nikah. Usia 40 diangkat jadi Nabi. Turun Quran di Gua Hira surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal. Ketika Nabi dapat wahyu pertama, yang diajak itu siapa? Keluarganya. Kemudian dikumpulin tuh keluarganya. Kemudian ketika dikumpulin keluarganya, Nabi bilang, sembahlah Tuhan yang satu, Ahad, Ahadun Ahad. Kemudian apa? Di situ Abu Jahal sebagai pamannya, keluarganya, darahnya sama sama Nabi. Kemudian keturunannya sama sama Nabi dari Bani Hashim. Itu Bu, yang ngomong tabat laka ya Muhammad, celaka lu Muhammad. Dijawab sama Allah, tabat yada abi lahabin. Tuh gara-gara ucapan Abu Lahab ketika Nabi menyampaikan kebaikan. Tenang aja, kita yang orang baik, yang orang benar, yang orang dipercaya, Bu. Nabi begitu, dituduh tukang sihir, udah, ibu mah tetap istiqomah lurus. Ntar yang salah mah akan ketahuan, ceritanya akan kebaca. Ya, nggak usah takut, mau dikatain, mau dihina, itulah Nabi. Nabi tetap diludahin, Nabi datang lagi diludahin, Nabi lewat situ lagi diludahin, lewat situ. Tapi ketika sakit ditengokin tuh akhlak Nabi. Kita kan enggak. Kalau udah dikatain, marah, ngambek, ujung-ujungnya sewot, kesimpan nih. Gue ingat kita ada memori, ada otak kiri, ada otak kanan. Dia ada otak belajar, ada otak depan, ada otak memori belakang. Ini kadang-kadang ibu kenapa berat
berat migran, nih pundak pada pegel, kaki turun asam urat, darah tinggi, apa? Nih beban masa lalu ibu simpan, gede sama orang, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ibu simpan, ibu bawa-bawa, ibu tenteng-tenteng, berat. Maafin, legowo kalau bahasa Jawa, lapang dada, robis rohli sodri, lampakan dadaku. Itu maafin orang. Wal afina anin nas, maafin. Biarin dia mau ngikut, ayo silakan, kita ngajak baik. Dia nggak mau ikut ya udah. Maka kenapa nih umat Islam sadar? Kenapa Allah nyiptain neraka? Apa Allah galak? Enggak. Apa Allah serem? Enggak. Jadi pada koko ya. Ini sebenarnya mau tambah. Ya bu, ibu sadar nggak? Kenapa Allah nyiptain neraka pak? Apa Allah galak? Enggak. Allah ngasih tahu, dia sama kayak pak polisi, ngasih tahu kalau naik motor pakai helm, apalagi ngebut. Kalau nggak pakai helm, tabrakan celaka, palanya hancur. Kemudian dia ngebut nggak pakai helm, palanya hancur. Salah siapa? Salah polisi? Ya enggak, salah dia. Udah dibilangin pakai helm, mau pakai helm. Betul nggak? Sama Allah udah nurunin nabinya Muhammad, Allah udah nurunin kitabnya Al-Quran. Kemudian ulama warasatul anbiya, guru nih majlis taklim ngaji yang ngajarin di sini. Kemudian kita masih nakal, masih badar, diajak kebaikan gak mau. Kemudian besok nyasar, kecebur, ya salah dewe. Bukan salah Allah. Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingat, saking sayangnya Allah, saking sayangnya Nabi baginda Rasulullah, kita umatnya jangan ape nyasar, jangan ape kecebur. Ya, makanya kita pun ya, ulama itu yanzurul ummah bi ainir rahmah. Seorang guru, seorang ulama, seorang pimpinan itu melihat umat, melihat masyarakat itu dengan kacamatanya kasih sayang, sayang sama orang. Enggak benci, sayang ya. Ibu anak ibu main pisau, apa pisau ya? Main pisau masih kecil umur 3 tahun. Kemudian ibu marahin, ibu tepak tangannya, pisaunya ibu ambil. Ibu galak apa baik? Galak apa sayang? Itulah Allah bu. Bukan galak, kenapa nggak dikasih? Enggak, Allah ngeri. Kalau ibu duitnya banyak, ibu lupa sama Allah, makanya dibagi ya segitu. Makanya kalau saya diajarin Pak Guru, sebelum minta helikopter, siapin dulu lahannya. Jangan naruh helikopter, rusak rumah orang, rusak kampung orang. Akhirnya itu, doa minta duit. Ketika minta duit, duitnya banyak, ada 500 juta, ada 1 miliar. Suaminya nggak pulang-pulang nikah lagi. Gara-gara apa? Ibu minta duit, hati-hati. Ya, makanya harus sadar tuh. Ibu minta duit, minta rezeki, itu harus jelas buat apa, buat apa, buat apa. Jangan ketika ada duit, akhirnya rumah tangganya kacau. Berapa banyak artisnya tuh, Loli, Nikita Mirjani berantem tuh. Apa itu? Nah itu, iya gara-gara apa? Mulanya lagi belum terkenal, belum punya rumah, masih akur, giliran rumahnya udah besar, duitnya udah banyak, berantem. Ini pelajaran buat kita tuh, depan mata kita. Iqra, wahyu pertama, baca. Baca itu ada tulisan yang yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Ibu baca tuh, lingkungan wilayah kita jaga sama-sama. Ya, saya kira itu cukup buat pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Anak tiri. Seperti itu, apa ada doanya, apa harus gimana gitu. Kalau di pengadilan agama itu biasanya kalau ada orang konflik biasanya ada mediasi dulu, ada mediator dulu.
sini kan ada DKM, ada Bapak Raja, ada bagian keagamaan. Itu harus ketika ada dua orang berantem, Ibu, ada yang mau ngalah. Enggak, yang ini benar, yang ini benar. Dua-duanya aku paling benar. Akhirnya apa? Ini dua-duanya setan. Nah iya, gua benar. Ya coba di jalanan kan yang atuh nabrak nih. Iya, yang atuh motor kagak masalah, yang atuh gak masalah. Ini yang rusak. Makanya harus ada wasit. Ingat tuh, kita umat Islam ini umatan wasaton. Kita umat yang di tengah-tengah. Kita jadi wasit. Makanya ketika ada konflik, dilapor. Ya, datang, ajak atau apa? Nih curhat. Di sini ada Bapak Raja. Ngobrol, diskusi. Dari situ nanti ketemu solusi. Kalau enggak itu berlarut-larut, enggak kelar-kelar itu. Iya Pak, justru dia nggak menemuin, dia sendiri yang nggak menemuin. Udah pakai RW ini kamu nggak mau dia. Gak mau nemuin. Nggak mau. Nah, kita gini, kalau dalam kacamata sosial, ya satu karena ini bukan anak kandung, anak tiri kan. Ya artinya ini kan dia punya, apalagi udah dewasa ya, belum nikah, tapi udah dewasa. Laki-laki, perempuan, laki-laki itu kan jiwanya petualang di luar. Makanya dia kadang-kadang punya jawaban sendiri. Makanya laki ibu kalau lagi diem aja, ibu jangan tanya-tanya. Itu lagi mikir bu, nyari solusi. Dia nyari jawaban tentang masalahnya. Jangan ibu tanya-tanya, antepin aja. Emang dia lagi nyari solusi nih. Ini kurangnya di mana, nyarinya kemana, anunya gimana solusi. Biarin dulu tugas laki-laki, imam. Ya, makanya ketika nih seorang laki-laki anak tiri, dia punya jawaban. Cuma kadang-kadang karena salah bergaul, salah berkumpul, akhirnya dia jawabannya salah. Hati-hati. Nah makanya ketika ibu udah ngomong, kemudian berusaha mediasi. Nah, ini anak terakhir solusinya. Ini anak kita, ingat ciptaan Allah yang bisa ngasih hidayah Allah. Makanya ketika anak kita salah, yang bisa ngasih hidayah Allah, kita minta sama Allah, udah itu terakhir ya Allah kasih hidayah. Tiap hari bu, jangan takut, mau sehari, 2 hari, sebulan, setahun, terus doa ya Allah. Wasilah baca salawat tuh Rasulullah. Nyampe, tadi dikabulin. Ada ketemu. Kadang kita udah ketakutan. Kenapa ya itu kita jauh dari Tuhan, lupa. Padahal semua masalah ini sebenarnya beruntung kita dikasih masalah. Kenapa? Dengan punya masalah, akhirnya kita mikir gimana caranya nih nanam ini biar berbuah. Ya cari bibitnya, cari tanahnya, tanam siram kasih pupuk, kan hidup. Disiram kena matahari hidup, akhirnya berbuah kita makan. Kadang-kadang kita suka lupa ada proses. Kita manusia pengennya cepat, punya masalah pengennya langsung dapat jawaban. Enggak bu, ingat ibu lahir di dunia kagak langsung gede begini. Dari bayi dulu, kemudian minum susu dulu, kemudian tumbuh gigi, bubur, baru makan nasi. Kalau betul-betul langsung makan nasi, lolodan. Iya, anak bayi, susu dulu. Nah itu proses. Kita bersama, kita deketin Allah, deketin Rasulullah, udah kita ngadu masalah kita. Izin Allah, kita ketemu. Ditambah ntar sama guru, ada ustaz, ada kiai, ya ada ulama, tuh sharing. Nanti akan ketemu. Kenapa? Sebagian akal kita ada di orang lain. Ya, yang kita nggak ketemu, yang kita agak bisa, dia bisa. Makanya kita untuk ngumpul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini umat Islam ayo kumpul. Yang ahli ekonomi, yang ahli sabun, yang ahli otomotif, yang ahli
mekanik mobil, yang ahli perbintangan, yang ahli kesehatan, kita kumpul nih umat Islam jadi kuat. Jangan kita umat Islam ke Palestina kumpul diem aja. Palestina tuh Bu nggak butuh bantuan Bu. Apa prinsipnya? Di Palestina lagi dibom, yang dibutuhin apa? Tentara kirim, senjata kirim. Kenapa? Ini tetangga kita rumahnya pemalingan, masa kita kirim makanan ada maling dalam rumahnya, bawa senjata. Yang bodoh dipanggil ya Pak Polisi, bawa senjata juga, ketemu tuh maling ketangkap. Ini yang terjadi. Kenapa? Umat Islam kita banyak, waktu Palestina dibikin seperti itu. Maka sadar, ayo umat Islam bersatu, jangan pecah. Ayo kita kumpul. Ketika kita sadar, izin Allah, kita hidup kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya, itu pakai walau, seandainya, artinya manusia banyak yang kagak percaya. Seandainya penduduk satu wilayah, satu kampung, satu desa beriman, bertakwa, takutnya cuma nama Allah, rafatahna, Allah buka keberkahan dari langit, Allah buka keberkahan dari bumi. Kota Mekah, kota Madinah itu ada sumur Zam-Zam berkah. Makanan apa aja di sana ada, padahal pada pasir tandus. Tapi lihat kita ke sana, makanan apapun ada, rezekinya banyak, berkah. Itulah ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka ini mudah-mudahan Masjid Salafiyah ini mengadakan peringatan Maulid. Ini wilayah kampung, ini tetangga semua sekitarnya jadi wilayah yang berkah, masjid yang berkah. Kemudian Allah buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Amin ya Rabbal. Saya kira cukup sekian ya. Aman ini ya. Saya kagak biasa ditanya masalahnya. Ya. Jadi ya mohon izin. Doa saya bro. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.